Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Gustomi, NPM 2321020263. Saya dari kelas HTNE. Di sini saya akan mengumpulkan UAS mata kuliah tafsir dan ayat hadis ahkam yang membacakan materi tentang kajian ayat dan hadis tentang larangan gratifikasi, suap, korupsi, dan mencuri. A. Ayat Al-Quran tentang larangan memakan harta secara tidak benar dan menyuap. Ayat pertama yaitu Quran Surah Al-Baqarah 188 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tadlu biha ilal hukami litakulu fariqam man amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Ayat yang kedua yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 38 sampai 39 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu fatta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Faman taba min ba'di zumihi wa asla fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Adapun orang-orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang B yaitu hadis. Satu lafal hadis yang bunyinya An Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasiya wal murtashi, yang artinya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat penyuap dan orang yang disuap. Hadis riwayat Daud, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Hadis yang kedua yaitu An Jabirin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulal jannata lahmun nabatam min suhtin. Artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari sumber yang haram. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis yang ketiga yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali mar'uma akhadha minhu aminan halalin aminal haramin. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akan datang suatu masa di mana orang tidak peduli apa yang diambil, apakah dari sumber yang halal atau dari sumber yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya hadis yang keempat yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Humaydin As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asta'malu amila faja'ahu amilu hina faragha min amalihi faqala ya Rasulullah
haza lakum wa haza uhayyali faqala lahu afala fa'atta fi baiti abika wa ummaka fanazarta yudayilaka amla fawallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yughalla ahadukum minha syaitan ila ja'abini rohurun wa in kanat baqaratan ja'abiha laha khuwarun wa in kanat sa'atan ja'abina tayrun faqad bailakhtu, yang artinya dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang petugas atau amil untuk mengumpulkan zakat. Kemudian setelah mengumpulkan zakat dari orang-orang, amil tersebut datang menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, ini zakat yang saya kumpulkan untuk kalian, sedangkan yang ini adalah hadiah dari orang-orang untuk saya." Maka dengan nada marah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Mengapa kamu tidak duduk saja di rumah ayah dan ibumu, lalu kamu lihat apakah kamu akan diberi hadiah atau tidak? Demi Allah yang jiwaku ada di dalam kekuasaannya, tidaklah seorang dari kalian mengambil sedikit pun dari harta dengan cara tidak benar, kecuali pada hari kiamat ia akan datang memanggulnya di atas tengkuknya. Jika itu berupa seekor unta, maka ia akan memanggulnya dan unta itu bersuara. Jika ia seekor sapi, maka sapi itu melenguh, dan jika ia seekor kambing, maka kambing itu mengembik. Sungguh aku telah menyampaikan ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang berikutnya itu hadis yang kelima, yang bunyinya an Aisyatan ummi. Yang selanjutnya itu hadis yang kelima, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyatun ummul mu'minina radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taqta'u yadu fi rubuhi dinarin fasa'idan. Artinya dari Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan pencuri dipotong karena mencuri 1/4 dinar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. B. Kandungan ayat dan hadis. A. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. B. Bentuk korupsi bermacam-macam, yaitu setiap perbuatan yang merugikan negara atau orang banyak, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, pembuatan curang, dan benturan kepentingan dalam penggandaan barang. C. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaknat pelaku korupsi dan penyuap atau penerima suap. Keduanya melakukan perbuatan haram dan diancam dengan api neraka. D. Di antara tanda dekatnya kiamat adalah ketika orang tidak lagi peduli dengan apa yang dia makan, apakah halal ataukah tidak, dan apakah dari sumber yang halal atau tidak. Dalam hukum pidana Islam, mencuri berbeda dengan korupsi karena mencuri syarikoh mempunyai definisi mengambil barang orang lain yang disimpan di tempat semestinya secara diam-diam. Dalam pidana Islam, pencurian yang nilainya mencapai batas minimal yaitu 1/4 dinar dijatuhi hukuman potong tangan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib. 1 dinar senilai kurang lebih 4,25 gram emas. Sekian dari saya ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.